berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ngaji dulu. Hei. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa keterangannya? Izin. Baiklah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi berpikir komputasional, Ibu mau nanya kabar kalian hari ini ya, dengan bernyanyi. Oke, masih ingat kan nada-nadanya? Yakin? Kita coba, yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes. Siap belajar Hari ini. Siap belajar hari ini. Tangan kita. Masih harus tetap semangat ya, walaupun hari ini siang yang panas, tetap harus. Oke, sebelum kita masuk ke materi berpikir komputasional, di sini ada pertanyaan pemantik mungkin yang berkaitan dengan materi kita. Oke, yang apa boleh? Yang pertama, apa yang kamu lakukan pertama kali saat menghadapi masalah yang rumit? Apa yang kalian lakukan pertama kali kalau menghadapi masalah yang sulit? Kira-kira. Nah, apa? Gimana? Memecahkan masalahnya memecahkan masalah besar menjadi yang kecil-kecil. Pernah nggak kalian memecahkan masalah yang besar itu menjadi kecil? Salah satu contohnya apa? Kira-kira. Piket kelas. Kenapa dengan piket kelas? Dibagi-bagi tugas. Ada lagi nggak contoh lain di kehidupan sehari-hari misalnya? Atau misalnya pernah nggak kalian menghadapi masalah dapat nilai jelek? Ya kan? Itu adalah sebuah masalah. Gimana bagian-bagian kecilnya, Bu? Bagian-bagian kecilnya berarti kenapa nih nilai kalian jelek? Yang pertama pasti main atau misalnya main HP atau kurangnya belajar, itu adalah sebuah masalah. Nah, dari sebuah masalah itu barulah nanti dapat solusinya. Apa solusinya? Solusinya nanti misalnya kayak seperti dikurangi bermainnya, dibagi waktu antara belajar sama bermain. Nah, itu dia pertanyaan pemantik. Mungkin pertanyaan pemantik ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah mengikuti kegiatan pelajaran, siswa diharapkan yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional.
Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dekomposisi beserta contohnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep pengenalan pola dan contohnya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep abstraksi beserta contohnya. Kelima, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep algoritma beserta contohnya. Dan terakhir, menerapkan elemen-elemen berpikir komputasional dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok. Berarti nanti di akhir pembelajaran nanti ada diskusi kelompok, setelah itu nanti ada presentasinya. Oke? Oke, Bu. Berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional adalah berpikir secara logis. Logis apa artinya? Tahu nggak? Ya, logika, masuk akal. Kalau sistematis apa? Ya, sistematis itu sesuai urutan. Berarti cara berpikir kita secara logis dan sistematis yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah secara efisien. Efisien artinya secara cepat. Secara cepat, baik dengan bantuan teknologi ataupun tidak sama sekali. Artinya, ketika kalian dalam menyelesaikan suatu masalah, kalian harus berurutan masalahnya. Gimana biar masalahnya itu cepat terselesaikan. Salah satu contoh, siapa di sini yang pernah masak nasi goreng? Pasti semuanya kan? Pasti semuanya, hampir semuanya, mungkin ada yang tidak. Nah, itu adalah salah satu masalah. Kenapa dikatakan masalah? Karena kita harus cari tahu dulu apa bahan-bahannya, apa alatnya, apa resepnya. Karena setiap individu resepnya pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, itu dia berpikir komputasional. Berarti dia berpikir secara logis, sistematis, yang membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Dekomposisi, apa sih pengertian dekomposisi ini? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih gampang diatasi. Berarti artinya gini, ketika ada sebuah masalah besar, dia dibagi-bagi lagi biar digampang diatasi. Contohnya, tahu kue bolu? Takkan mungkin kalian makan kue bolu itu bulat-bulat kan? Ya kan? Berarti kan dipotong-potong dulu kan? Sama juga dekomposisi itu, seperti itu. Memecahkan masalah menjadi lebih kecil-kecil. Contohnya, membersihkan kamar tidur yang sangat berantakan. Nah, dijelaskan lagi dekomposisinya apa-apa aja. Yang pertama, mengumpulkan baju kotor, merapikan buku-buku di rak, menyapu lantai, mengelap meja belajar, dan menyimpan barang-barang berserakan di tempatnya. Jadi artinya dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi kecil-kecil. Itu dia dekomposisi. Terus yang kedua ada pengenalan pola, mencari hal yang sama. Artinya mencari hal-hal yang berulang, punya kesamaan atau ada aturan dalam masalah yang tidak kita hadapi. Contohnya di sini, membantu ibu menumpuk piring di dapur setelah makan. Siapa sini yang sering membantu ibunya mencuci piring? Ya, kan pasti ditumpuk sesuai dulu kan, apa dulu yang paling besar dulu kan, piring besar, terus yang kecil, yang sedang, baru yang biasanya gelas dulu atau piring dulu? Ada yang piring, ada yang gelas. Nah itu terserah. Yang penting polanya nanti dilakukan seterusnya sama. Mau piring dulu, mau gelas dulu, atau gelas dulu atau piring dulu. Nah itu dia pengenalan pola. Pengenalan pola artinya mencari tahu hal-hal yang berulang-ulang. Yang ketiga ada abstraksi. Nah, abstraksi ini dia berfokus pada hal yang penting saja.
Contohnya di sini membuat denah jalan dari sekolah ke rumah. Yang perlu kalian lihat itu adalah nama-nama jalannya, persimpangannya, terus landmarknya yang mudah dikenali seperti minimarket, masjid atau jembatan. Nah, yang tidak perlu kalian cari tahu itu bagaimana cara membuat persimpangan, misalnya seperti itu. Jadi kalau abstraksi ini dia berfokus pada yang penting. Contohnya, ketika kalian diberi tugas, kalian hanya berfokus pada tugasnya aja dan mengabaikan hal-hal yang lain. Seperti itu dia. Terus yang terakhir ada algoritma. Nah, algoritma adalah membuat langkah-langkah yang jelas. Algoritma ini artinya membuat daftar langkah-langkah yang jelas, berurutan, dan terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, salah satu contohnya adalah membuat mie instan yang enak. Jadi ada cara-caranya, algoritmanya seperti yang di depan. Siapkan panci, nyalakan kompor, tunggu air hingga mendidih, buka bungkus mie, masukkan bumbu, aduk sesekali dan tunggu 3 menit. Matikan kompor, tuang mie, dan mie instan siap disajikan. Nah, itu dia algoritma. Jadi algoritma itu dia urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari 4 tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak paham? Nah, oke. Jadi kira-kira berpikir komputasional itu apa menurut kalian? Ya, berpikir secara logis dan sistematis, secara efisien, dapat menyelesaikan suatu masalah. Ada berapa tadi komponennya? Yang pertama, Komposisi. yang kedua, dekomposisi itu apa? Terus yang pengenal pola? Ya, mencari pola yang sama. Yang ketiga, abstraksi. Ya, mengambil informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Terus yang algoritma, langkah-langkah atau urutan yang jelas. Oke, sampai sini paham? Sebagai biar lebih paham lagi, di sini Ibu bagikan lembar LKAP, lembar kerja kelompok. Nah, ini nanti kalian isi. Sebelumnya bagikan. Oke, ya. Udah dibagi semua kan LK-nya, nomor kerjanya. Oke, perhatikan dulu. Nah, di situ di diskusi kelompok di situ ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih siswa menerapkan 4 komponen berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Terus di sini apa masalahnya? Masalahnya adalah di sekolah kalian akan diadakan kegiatan pekan kebersihan kelas. Setiap kelas diminta menyusun jadwal paket kebersihan dan memastikan semua siswa ikut serta secara adil dan teratur. Kegiatan ini berlangsung selama setahun. Jadi masalahnya adalah kegiatan pekan kebersihan kelas. Bagaimana nanti kalian memecahkan masalah ini biar adil semuanya. Dan itu dilakukan selama seminggu.
Nah, di sini ada empat pertanyaan. Yang pertama ada komposisi. Apa saja bagian-bagian kecil masalah dari permasalahan utama yang perlu kalian identifikasi? Identifikasi ini artinya kalian cari tahu dulu apa masalahnya. Yang kedua, pengenalan pola. Ada tidak pola atau pengulangan yang sama dari jadwal tiket ataupun pembagian tugasnya. Yang ketiga, abstraksi. Dari informasi yang tersedia, apa saja hal yang penting dan apa saja yang perlu kalian perhatikan dan diabaikan. Yang terakhir, baru buatlah algoritmanya atau langkah-langkah sistematis untuk menyusun jadwal tiket selama seminggu agar berhasil. Nah, ini kalian kerjakan. Di sini sudah ada tempat jawabannya. Nanti setelah semuanya selesai kita presentasikan. Waktunya untuk mengerjakan ini 30 menit dari sekarang. Kalau nggak ada yang tahu, maksudnya nggak tahu nggak apa-apa, boleh duduk di tangan. Oke, yang lain tolong diperhatikan teman-temannya presentasi. Kalau ada yang nggak tahu, misalnya ada yang kurang, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sekolah kalian akan diadakan kegiatan pekan kebersihan kelas. Setiap kelas diminta menyusun jadwal tiket kebersihan dan memastikan semua tugas itu tetap secara adil dan teratur. Kegiatan berlangsung selama 1 minggu. Pertanyaan 1. Dekomposisi. Apa saja bagian-bagian kecil masalah dari permasalahan utama yang perlu kalian identifikasi? Contoh, mahasiswa, jumlah hari, pembagian tugas pilihan, dan lain-lain. Jawaban 1. Permasalahan utamanya adalah diadakannya kegiatan ini. Untuk memudahkannya, kita mencari jumlah siswa, jumlah hari, dan kemudian membagi jadwal tiket dengan adil dan jumlah yang sama. Pertanyaan 2. Pengenalan pola. Apakah ada pola atau pengulangan yang bisa kalian temukan pada jadwal tiket atau pembagian tugasnya? Jawaban: ya, polanya terdapat pada kegiatan tiket yang dilakukan berulang-ulang setiap
Dari informasi yang tersedia, apa saja hal penting yang perlu kalian perhatikan dan apa yang bisa diabaikan? Hal yang harus diperhatikan adalah dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Hal yang perlu diabaikan adalah mengutamakan untuk mencari tahu tentang sapu saat sedang menyapu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ada nggak kelompok lain yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi dari masing-masing kelompok 4 nih? Kira-kira tadi apa yang dekomposisinya? Kan masalah besarnya tadi apa? Pekan kebersihan kelas. Terus yang bagian-bagian atau masalah-masalah kecilnya apa yang kalian buat di situ? Apa kalian jawab? Untuk memecahkannya, kita perlu mencari jumlah siswa, jumlah hari, dan kemudian berbagi jadwal tiket dengan adil dan jumlah yang sama. Oke. Terus yang pengenalan polanya, ada nggak pola yang sama di situ? Kira-kira? Pola yang terdapat pada kegiatan tiket yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan lainnya. Terus ada nggak hal pentingnya di kegiatan pekan kebersihan kelas? Ada nggak hal penting di situnya? Ada informasi yang penting? Untuk melakukan piket sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Terus langkah-langkah yang kalian buat apa? Biar jadwalnya itu adil. Oke. Yang lain ada yang tanya? Iya, Bu. Terus pada kelompok. Ya. Oke, boleh silakan ditutup. Selanjutnya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini itu ada soal yang akan dibacakan oleh Indra. Di sekolah, kalian akan diadakan kegiatan pekan kebersihan kelas. Setiap kelas diminta menyusun jadwal tiket kebersihan dan memastikan semua siswa ikut serta secara adil dan teratur. Kegiatan berlangsung selama 1 minggu. Di sini itu ada pertanyaan dan jawaban yang akan dibacakan oleh hasil angkutan kami. Satu, apa saja bagian-bagian kecil submasalah dari permasalahan utama yang perlu kalian identifikasi? Jawabannya adalah membuat jadwal tiket kelas, pembagian tugas tiket kelas, bekerja sesuai tugas tiket masing-masing. 2. Pengenalan pola. Apakah ada pola atau pengulangan yang bisa kalian temukan pada jadwal tiket atau pembagian tugasnya? Jawabannya adalah tiket setiap pekan atau hari sesuai jadwal tiket.
informasi yang tersedia, tentu saja hal penting yang perlu kalian perhatikan dan apa yang bisa diabaikan. Pada langkah-langkah sistematis untuk menentukan kualifikasi untuk dalamnya adalah tiket sesuai jadwal masing-masing, perusahaan tiket, serta jenis tiket selalu menjaga kebersihan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Tidak. Mungkin hampir sama ya jawabannya ya. Oke, beri applause ke kelompok. Jawa kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sekolah kalian akan diadakan kegiatan bukan saja di kelas. Setiap kelas diminta mengumpulkan jadwal tiket kebersihan dan memastikan semua siswa ikut sesuai segala aturan dan peraturan. Kegiatan berlangsung selama 1 minggu. Ada 5 kelompok. Langkah kedua, setelah anggota tiket membagikan hasil paket sekian itu saja dari kami. Kami tidak ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tidak boleh. Oke, kita sudah melakukan presentasi per kelompok. Sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak masalah berpikir komputasional? Tidak. Mungkin. Ya. Kita masuk selanjutnya ke refleksi. Oke, yang pertama, satu hal yang saya pelajari hari ini adalah siapa yang mau jawab? Satu hal. Satu hal. Cara berpikir komputasional. Ada lagi? Yang lain?
Ada lagi? Oke. Yang kedua, bagaimana saya akan menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Yo. Refleksinya, bagaimana kalian akan menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Itu apa kira-kira? Apa? Dia bilang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah di kehidupan sehari-hari dan melatih berpikir agar bisa menyelesaikan permasalahan yang dari besar sampai yang kecil dan menemukan sebuah solusi. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan dan penguatan, di sini ada sedikit pertanyaan yang bisa jawab, boleh tunjuk tangan. Ya, yang pertama, baca dulu ini. Komposisi adalah cara berpikir yang berbentuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, dekomposisi adalah cara berpikir yang bertujuan untuk, jawabannya C, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lanjut, yang kedua. Yang belakang, yang kedua. Jawabannya? Ya, saat kamu ingin membuat dana jalan dari sekolah ke rumah, kamu tidak perlu menggambar setiap tiang listrik atau setiap pot bunga. Kamu hanya berfokus pada jalan utama, persimpangan, dan bangunan penting. Cara berpikirnya adalah abstraksi. Yang ketiga, ini belakang. Jika kamu melihat data 3, 6, 9, 12, dan kamu bisa menentukan angka sampai 15. Kamu telah menggunakan salah satu sila hitung-hitungan, yaitu B. Pengenalan pola. Ya, jika kamu melihat deretan angka 3, 6, 9, 12 dan kamu bisa menebak angka, selanjutnya ada 15. Kamu telah menggunakan salah satu berpikir komputasional adalah pengenalan pola. Yang selanjutnya, ya, langkah-langkah yang jelas, terperinci, dan berurutan untuk membuat cangkir teh manis panas disebut dengan algoritma. Yang terakhir, nomor 5. Udah. Baju-baju di lemari kaos, meja, celana adalah contoh dari B. Pengenalan pola karena mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Ya, memisahkan baju-baju di lemari berdasarkan jenisnya. Kaos, kemeja, celana adalah contoh dari pengenalan pola. Kenapa? Karena mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Oke, dari awal pelajaran tentang berpikir komputasional sampai terakhir yang 4 komponen berpikir komputasional, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Loh, siapa yang bisa? Simpulannya aja. Berpikir komputasional itu apa? Terus ada berapa komponennya? Yo, yang bisa kesimpulan dari materi hari ini. Ya. Tunjuk tangan aja nggak apa? Dah. Boleh. Ke depan aja. Biar dengar suaranya. Apa? Kesimpulan dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan sistematis secara efisien. Ya, terus selanjutnya ada berapa tadi komponennya? 4. Sebutkan.
1. Dekomposisi. Dua, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, algoritma. Oke, beri tepuk tangan. Oke, ya itu dia. Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada 4 pilarnya. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi ini untuk memecahkan masalah besar menjadi kecil. Yang kedua ada pengenalan pola atau menemukan pola yang sama. Yang ketiga abstraksi, itu adalah mengambil informasi yang penting. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini adalah urutan langkah-langkah. Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi materi. Materi tentang apa, Bu? Masih berpikir komputasional tapi bagian yang algoritma. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih sama kalian sudah hadir hari ini, sudah berpartisipasi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, baik. Boleh ditutup. Sikap berdoa. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.